Beberapa minggu lalu, terjadi sebuah kasus gila yang sempat menggemparkan media sosial, di mana kasus ini terjadi kepada seorang wanita yang masih berstatus sebagai seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi Provinsi Banten. Wanita itu dihabisi oleh mantan pacarnya karena si wanita memilih lelaki lain. Rasa cemburu buta membawanya pada sebuah kejadian yang begitu sangat memilukan. Diketahui bahwa wanita yang menjadi korban atas kegilaan tersebut bernama Elisa Siti Mulyani, berusia 22 tahun dan bertempat tinggal di desa terpencil Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Berawal dari kesaksian dua orang santri yang sedang jalan-jalan menikmati malam di sekitar wilayah stadion sepak bola. Dari kejauhan, mereka tiba-tiba seperti mendengar seorang wanita yang meminta pertolongan. Kedua santri itu seketika langsung mencari sumber suara, namun karena keterbatasan penerangan, proses pencarian dari kedua santri itu terhambat dan memerlukan waktu yang cukup lama. Beberapa saat kemudian, mereka nggak sengaja berpas-pasan dengan seorang pria yang mengendarai sepeda motor. Pria itu melajukan kendaraannya dengan sangat cepat. Kecurigaan dari mereka terpampang dengan jelas karena di baju dari pria itu ada bercak merah yang masih segar. Raut wajah si pria juga terlihat sangat ketakutan. Dua santri itu kemudian bergegas menyisir sebuah semak-semak di belakang stadion. Dan saat penyisiran tersebut, mereka dikejutkan dengan sebuah penampakan yang sangat mengerikan. Penampakan itu adalah seorang wanita yang udah gak bernyawa. Kedua santri itu kemudian melaporkan atas penemuan tersebut ke pihak instansi terkait. Gak lama setelah itu, pihak kepolisian akhirnya datang ke lokasi. Mereka selanjutnya mengamankan lokasi kejadian dan membawa tubuh dari wanita itu untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Pihak kepolisian kemudian bergegas dengan cepat meminta keterangan dari beberapa saksi. Menurut pihak kepolisian, kesaksian dari kedua santri dan beberapa warga setempat sempat melihat seorang pria yang mencurigakan. Pihak kepolisian selanjutnya mendalami kasus ini dan kemudian akhirnya berhasil mendapatkan identitas dari terduga pelaku. Terduga pelaku diketahui mengendarai sepeda motor menuju ke sebuah wilayah di Kecamatan Cipacung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pihak kepolisian selanjutnya melakukan pencarian dan pengejaran terhadap seorang pria yang menjadi terduga pelaku itu. Gak butuh waktu yang cukup lama, terduga pelaku itu akhirnya berhasil diamankan di tempat persembunyiannya. Saat proses penangkapan tersebut, terduga pelaku gak melakukan sedikit pun perlawanan. Dia pun mengakui atas semua perbuatannya yang udah dilakukannya terhadap korban. Pelaku itu kemudian dibawa ke kantor kepolisian di wilayah Banten untuk dilakukan serangkaian interogasi secara mendalam agar mendapatkan motif atas tindakan gila yang udah dia lakukan terhadap wanita berusia 22 tahun tersebut. Di hadapan pihak dari kepolisian, pria yang bernama Riko Ariska berusia sekitar 21 tahun itu mengungkapkan bahwa dirinya merasa sakit hati terhadap korban. Riko Ariska mengatakan bahwa dia menyesal telah melakukan hal itu terhadap mantan pacarnya. Menurutnya, kejadiannya itu begitu sangat cepat. Rasa emosi yang menguasainya gak sanggup dia kendalikan. Bisikan-bisikan iblis seperti berbisik di telinganya untuk segera menghabisi Elisa Siti Mulyani dengan cara yang paling di luar nalar pikiran menggunakan kloset WC. Riko Ariska menjelaskan bahwa dia berpacaran dengan korban sejak lama. Hubungan di antara keduanya terjalin beberapa tahun dan sebuah pertikaian yang membuat keduanya harus berpisah beberapa bulan yang lalu. Riko yang masih mencintai Lisa beberapa kali sempat membujuknya untuk CLBK. Riko selalu berharap bahwa Lisa kembali dipelukan hangatnya lagi. Namun Lisa lagi-lagi terus menolak bujuk rayu si Riko. Lisa beranggapan bahwa hubungan di antara keduanya udah gak sehat dan Lisa udah gak lagi mencintainya dengan sepenuh hati. Mendengar hal itu, Riko menjadi geram dan sakit hati. Penolakan dari Lisa membuatnya kehilangan jati dirinya sendiri. Terlebih lagi, penolakannya dia lakukan secara terang-terangan.
Hal itu membuat Rico merasa harga dirinya sebagai lelaki seperti dipertaruhkan. Setiap hari, Rico selalu memikirkan mantan pacarnya. Rasa cinta yang begitu sangat besar membuat dia seperti kehilangan gairah untuk melanjutkan hidup. Terlebih saat itu, Rico menerima sebuah kabar bahwa Lisa udah memiliki pacar yang baru. Dari sana Rico seperti dihianati. Bahasa cinta yang teramat mendalam membuatnya berpikir sesuatu yang di luar akal sehat. Rico terbayang wajah Lisa. Rasa cinta itu seketika berubah menjadi rasa benci dan rasa dendam terhadap mantan pacarnya. Menurut pengakuan dari Rico Ariska, pada sebuah malam, Rico kemudian memutuskan untuk sekedar menenangkan dirinya. Dia kemudian bergegas pergi untuk mencari ikan di belakang dari stadion sepak bola. Namun selepas pulang dari sana, pikiran Rico kembali tergoyahkan dengan kehadiran Lisa yang tepat berada di depan matanya. Dirinya mengaku bahwa sebenarnya nggak sengaja bertemu dengan mantan pacarnya. Saat itu karena mereka udah jarang bertemu, Rico kemudian mengajak Lisa ke belakang stadion untuk sekedar mengobrol biasa. Namun setelah berhadapan dengan Lisa, Rico tiba-tiba merasa gejolak emosi di dalam dirinya meluap begitu aja. Rico kemudian menanyakan kekasih baru dari mantan pacarnya itu. Dengan nada yang tinggi, Rico meminta penjelasan atas pengkhianatan yang udah dilakukannya. Lisa kemudian menjawab bahwa hubungan di antara keduanya memang udah gak bisa diharapkan kembali. Dirinya meminta kepada Rico untuk melupakannya dan mencari seseorang yang lebih baik darinya. Mendengar jawaban yang gak memuaskan dari Lisa, seketika emosi dari Rico memuncak. Dia kemudian memaki Lisa dengan sebuah tuduhan bahwa telah mengkhianatinya dengan jahatnya. Dari sana pertikaian di antara keduanya gak bisa terhindarkan. Mereka kemudian berdebat dan beradu pendapatnya masing-masing. Pembahasan keduanya juga beralih pada permasalahan di masa lalu. Dan Lisa mengungkapkan bahwa Rico bukan pria yang baik untuknya. Lisa lebih memilih kekasihnya yang baru karena lebih memahami dan sangat lebih mengerti dirinya. Wajah dari Rico seketika berubah memerah. Tanpa sadar dia telah menampar wajah Lisa untuk melampiaskan emosinya. Selain menampar mantan pacarnya itu, Rico juga menjerat leher Lisa dengan kuat hingga sesak nafas. Pikirannya yang rasional udah hilang begitu aja dari pikirannya. Bisikan-bisikan iblis itu seperti kuat menghasutnya untuk melakukan tindakan yang lebih menyeramkan. Lisa sebenarnya udah melakukan perlawanan sebisa mungkin dengan cara menahan cengkraman tangan dari Rico dan menggigitnya. Namun tubuh Rico lebih besar dari tubuhnya dan membuat Lisa nggak mampu untuk lebih lama melakukan perlawanan tersebut. Rico seperti orang yang kerasukan. Setelah mencekik leher Lisa, dirinya kemudian memukul dan menendang mantan pacarnya itu secara membabi buta. Nggak ada rasa kasihan di dalam diri dari pria itu. Terlebih lagi, pada saat itu Lisa menangis dan meringis kesakitan. Lisa juga sempat menatap wajah dari Rico dan memohon kepadanya untuk segera menghentikan aksi yang dia lakukan. Namun pria itu seperti udah bukan orang yang pernah dikenalnya. Rico seperti dirasuki emosi yang mengerikan dari dalam dirinya. Setelah melakukan hal itu terhadap mantan pacarnya, Rico mengaku bahwa dirinya benar-benar udah gelap mata dan dikendalikan oleh emosi yang ada di dalam dirinya. Saat itu dia melihat sebuah kloset WC yang berada di belakang tubuh Lisa. Tanpa berpikir panjang, Rico langsung menghantamkan benda itu ke wajahnya secara berulang kali. Lisa menjerit kesakitan. Benda itu seketika langsung merusak wajah dan kepalanya begitu aja. Lisa seperti udah kehilangan kesadaran dan sirup merah gak berhenti mengalir dari kepalanya. Setelah melihat Lisa udah terkapar, Rico kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motornya. Dalam perjalanannya, Rico merasa sangat menyesal. Dan penyesalan itu tiba-tiba aja datang saat semuanya udah terjadi. Atas perbuatan gila yang udah dilakukan terhadap korban, Rico harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan pihak kepolisian. Dan penyesalan yang diungkapkan oleh Rico
nggak berarti di mata penegak hukum yang menangani kasus tersebut. Riko kemudian divonis 15 tahun ataupun 20 tahun penjara. Penyelidikan itu masih dilakukan. Riko juga bisa kemungkinan dihukum mati jika terdapat unsur pembunuhan berencana. Semoga dari kisah yang mengerikan ini, kita mendapatkan sebuah pelajaran yang teramat penting atas kejadian tersebut. AA juga mengajak kita semua untuk mendoakan saudari Lisa agar bisa tenang di sisi Tuhan dan kasus ini bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya di negeri ini. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan di like, share, dan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasi, biar kalau ada video baru kalian gak akan ketinggalan. Oh ya, satu lagi nih lur, kalau gue itu upload di hari Rabu, Sabtu, sama Minggu pukul 2 siang. Oke?